Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yunita Nur Rahmawati dari SD Muhammadiyah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, NIM 231135316. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 6 dengan tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1 Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Sehat, cerdas. Alhamdulillah. Yes. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi berangkat paling awal? Ya, silahkan Aurel memimpin doa. Dudu Islami Wahidun Satu Isnaini Salah satun Arbaatun Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Aurel. Silakan kembali ke tempat duduk. Sebelumnya Bunita mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Siapa? Aga dan Rania A. Hari ini Aga dan Mbak Rania A tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Aga dan Rania segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku, ayo maju. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya nak, tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, harapannya dapat menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia.
Selanjutnya, mari kita ingat-ingat kembali, Nak, materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan Ziva. Ya, betul sekali ya. Kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Pada pembelajaran kali ini, Nak, menyambung dari kata baku dan kalimat efektif ya. Penggunaannya tidak hanya dalam teks eksplanasi, tapi juga dalam teks yang lain. Namun sebelumnya Bu Nita mau bercerita peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Jadi sebelum pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tahun 1945 itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda terkait dengan apa? Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat itu memiliki satu tujuan, satu kepentingan untuk kemerdekaan Indonesia. Siapa yang tahu peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah itu melalui atau dengan membaca buku sejarah atau dengan membaca teks sejarah. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama. Dengan materi menggali informasi penting dari teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau yang sering kita singkat menjadi adik Simba. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian membaca teks sejarah, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang kedua, setelah mencari dan mengolah informasi, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Tujuan yang ketiga, setelah mencari dan mengolah informasi, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks sejarah dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Apa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, Nak? Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini adalah yang pertama, kalian akan mengamati, membaca, menganalisis teks sejarah, kemudian melakukan diskusi kelompok, dan yang terakhir melakukan presentasi kelompok. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya ya, Bu Nita selalu menyampaikan ini pada kalian. Yang pertama apa? Semangat beribadah, semangat belajar, kalian pasti bisa. Tepuk semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti
bisa. Semangat. Yes, yes, yes. 6D. Bismillah, insya Allah bisa. Oke. Alhamdulillah. Semoga dengan tepuk semangat dan jel-jel kelas tadi membuat kalian lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, tolong perhatikan baik-baik teks yang ada pada Salindia PowerPoint. Silahkan kalian amati, kemudian kalian baca dalam hati teks yang ada pada Salindia PowerPoint. Silakan dibaca dengan teliti teks yang ada pada layar PowerPoint. Sudah? Cukup? Baik. Sekarang Bu Nita mau bertanya, Nak. Apa judul teks yang ada pada layar PowerPoint? Ya, silakan Naila. Pahlawan emansipasi wanita. Ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Silakan Adit. Ada 3 paragraf. Oke. Apalagi yang kalian ketahui tentang teks yang ada pada layar? Teks ini bercerita tentang apa? Menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Kalau dilihat dari cirinya, teks ini termasuk teks apa? Rahasia. Teks sejarah. Betul sekali ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks sejarah ya. Menggali informasi yang ada dalam teks sejarah dengan menggunakan aspek apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sebelumnya, Bu Nita mau bertanya lagi. Informasi. Apa itu informasi? Ya, silakan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang sudah diproses dan dikelola dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Baik, terima kasih Mbak Safika. Kemudian, kalau teks sejarah, siapa yang tahu apa itu teks sejarah? Ya, silakan Aurel. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ya, betul sekali ya. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Namanya sejarah berarti menceritakan kejadian yang sudah berlalu, kejadian masa lalu. Bagaimana langkah-langkah menggali informasi dalam teks sejarah? Silakan Zaki. Langkah-langkah menggali informasi teks sejarah. Pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi ide pokok setiap paragraf. Ketiga, membuat daftar pertanyaan yang jawabannya tersedia dalam teks. Yang terakhir, kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat kalimat tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya. Terima kasih Zaki. Betul ya Nak ya. Langkah-langkah menggali informasi dari teks sejarah. Yang pertama tadi apa? Membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi ide pokok setiap paragraf. Kita cari mana ide pokok paragrafnya, lalu kita beri garis bawah. Yang ketiga,
membuat daftar pertanyaan yang jawabannya tersedia dalam teks. Yang keempat, kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan atau membuat kalimat tanya, kita bisa menggunakan kata tanya yang biasanya kita singkat menjadi adik Simba. A-nya apa? Apa? D-nya di mana? K-nya kapan? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Selanjutnya, kita ingat-ingat kembali nak, fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Digunakan untuk menunjukkan Penjelasan mengenai suatu hal atau benda. di mana, Menunjukkan penyebutan tempat. kapan, Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. siapa, Menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. mengapa, Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. bagaimana, Menunjukkan keterangan atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter. iya betul sekali ya, hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 6D. Berarti kalian sudah hafal macam-macam kata tanya beserta fungsinya. Luar biasa. Bu Nita lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kemarin dibentuk ya. Ada 9 kelompok. Yuk silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk silakan yang belum bergabung dengan kelompoknya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Bu Nita akan membagikan LKPD. Perhatikan ya, masing-masing kelompok mendapatkan LKPD yang berisi petunjuk bagaimana cara kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kemudian kertas asturo ya. Nanti kalian boleh menggunakan yang warna putih, juga boleh menggunakan yang warna hitam. Silakan sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing-masing. Kalian juga mendapatkan alat tulis ya, ada kertas lipat, ada spidol. Silakan digunakan dengan baik. Ada pertanyaan dulu? Sudah jelas bagaimana cara mengisi LKPD-nya? Sudah? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Perhatikan ya. Selama kalian berdiskusi, Bu Nita akan melakukan penilaian terkait dengan sikap kalian. Kerjasama, disiplin, percaya diri. Ada kesulitan? Bisa? Ya, silakan dilanjutkan. Tidak? Oke. Lancar ya? Wah, bagus sekali bentuknya. Ada kesulitan? Sudah bisa? Ya, lanjut. Ya, kelompoknya Aisyah sudah hampir selesai. Oh, dibuat sketsanya juga ya? Oke. Kelompok Zaki juga sudah hampir selesai.
Yuk, kita mulai presentasinya. Ya, sudah cukup semuanya. Sudah selesai kerja kelompoknya? Tolong perhatikan ke depan. Sebelum kita melakukan presentasi, mari bersama-sama kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Untuk meregangkan otot-otot sebelum kita melakukan presentasi. Baik, tepuk tangan untuk kelas 6 hebat. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melakukan presentasi, hal-hal apa yang perlu kalian perhatikan ketika menyampaikan informasi penting dari sebuah teks? Yang pertama, intonasi suaranya yang jelas, lafalnya jelas, artikulasi atau kelancaran pengucapan kata, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yuk, kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Silakan kelompoknya. Zaki, maju. Yang lain tolong memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sasha, saya Rania F. Apa cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi? Ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Kapan Kartini dilahirkan? Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1897. Kartini berasal dari keluarga bangsawan yang saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Di mana Kartini dilahirkan? Kartini dilahirkan di Jepara. Bagaimana pemikiran Kartini terhadap pribumi? Kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala ini. Sudah? Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok Sasya? Tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Sasya, Rania, Zaki. Silakan kembali. Silakan kelompok selanjutnya Aurel. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurel Saya Safika. Saya Lutfi. Saya Melvin. yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, bagaimana RA Kartini mendapatkan pendidikan di RA Kartini bisa mendapatkan pendidikan di ELS karena Kartini berasal dari keluarga bangsawan yang saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Yang kedua adalah apa? Apa cita-cita Kartini saat itu? Jawabannya adalah cita-cita Kartini saat itu adalah ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu. Yang ketiga, di mana? Yaitu di mana Kartini dilahirkan? Jawabannya, Kartini dilahirkan di Jepara. Kapan RA Kartini dilahirkan? RA Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1897. Ya, sudah cukup? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Aurel. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompoknya Aurel? Tidak ada, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Tadi Bu Nita sudah mengamati dan memperhatikan hasil diskusi kalian. Semuanya jawabannya betul ya nak ya?
Di mana Kartini dilahirkan? Di Jepara. Siapa nama teman Kartini yang dari Belanda? Rosa Abendanon. Baik, betul sekali ya. Oke, apa cita-cita Kartini? Ingin melihat wanita pribumi mendapatkan pendidikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Ya, sekarang perhatikan, Bunita akan memberikan evaluasi. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ya, silakan dikerjakan dengan teliti. Tulis nama, nomor kelas. Ya, silakan dikerjakan. Tidak apa-apa. Diisi dengan teliti. Ya, silakan. Minta tolong ketua kelasnya Aurel untuk mengumpulkan lembar evaluasi. Ya. Baik, sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Nak. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, perhatikan. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa? Teks sejarah. Menggali informasi penting dari teks sejarah. Coba dicek. Afta, tadi kita sudah belajar apa? Ya, betul sekali. Teks sejarah. Terus, apa yang paling kalian sukai dari kegiatan hari ini? Kerja kelompok. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Senang atau sangat senang? Sangat senang. Seperti yang sering Bunita sampaikan, Nak, sebelum Bunita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, perhatikan. Jadilah anak yang saleh-salehah, cerdas berkarakter, berbudaya, terampil mencerahkan, serta unggul berkemajuan. Topik visi. Cerdas berkarakter, berbudaya, terampil mencerahkan, unggul berkemajuan. Yes. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mimpin Zakia. Silakan ke depan. Tiga Islam Hap. dua Hindu 1, nah ini 2, salah satu 3, Arba'atun 4. berdoa Dimulai. wahid ismail salasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan duduk Mas Yaki. Terima kasih semuanya. Bunita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Salam sehat dan semangat belajar selalu. Wassalamualaikum